mengulang dari awal ya ke Piala Dunia berikutnya ya, kualifikasi Piala Dunia 2030. Nah, jadi kalau sudah dicoba pelatih yang lama membangun dari awal kemudian mengganti di puncak performa, tapi pelatihnya yang menggantikan itu ternyata gagal meloloskan, itu saya kira perlu ada evaluasi besar-besaran di kursi pelatih kepala atau di kursi federasi ya. Itu saya kira. Waduh, berat. Halo Bola Sporter, balik lagi dengan kita bolasport.com. Kali ini kita akan membahas timnas Indonesia versus Irak ya. Pertandingan akan digelar di Arab Saudi Minggu 12 Oktober 2025 pukul 2:30 pagi. Nah, menurut kalian setelah kita kalah dari Arab Saudi 2-3, peluangnya gimana nih? Lawannya Arab lagi ya, negara Arab gitu. Kita juga pernah kan lawan Irak gitu kan. Gimana nih? Ya Mas Nungki itu. Nungki gimana nih? Spesialis Irak ini. Spesialis Irak. Penggemar Saddam Hussein. Masih ada harapan intinya Kak. Kita masih ada peluang untuk lawan Irak, masih bisa paling nggak ngimbangin lah. Meskipun secara track record kita nggak pernah menang lawan Irak. Betul. Dari awal pertemuan tahun berapa ya? Udah lama ya? 2023. Ya, kemarin 2 pertemuan terakhir juga di Piala Asia sama kualifikasi Piala Dunia juga nggak menang kan, kita kalah selisih 2 gol malahan. Kuncinya kita bisa matiin lini sayapnya Irak. Kalau ini Jepang katanya Aiman Hussein absen ya. Jadi kalau dari saya itu kuncinya kita harus bisa mematikan sisi sayapnya Irak. Kalau dari pandangan ini masih umum tapi. Nah, yang lain gimana nih? Ya kita 3 kali kalah ya lawan Irak ya. 2023, Dari 2024 Piala Asia, Piala Asia. kualifikasi putaran kedua. Ya. Dan 2 dari 3 match itu satu waktu kita dibantai di Basra dulu tuh kelihatan itu kayak ada yang nggak beres ini waktu kalah ini. Nggak beresnya Masih tuh. ada Elkan Bakot ya? Iya, masih ada waktu itu. Kita kebobolan 6 kali. 6 kali ya waktu itu ya. 5 kali atau 6 kali itu ya. Itu 6 tanya kali. sih? 5 kali, Yang 6 oke. shoot tuh. 5-1 kan? Iya, Yang 5-1. terakhir, iya. 5 gol, 5 shoot di Basra, seingatku tuh. Jadi gampang banget kebobolan itu. Performa agak lebih baik waktu kita main di Piala Asia sama di Jakarta. Itu pun sebenarnya tambahan pemain naturalisasinya belum masif ya. Masih banyak pemain lokal ini. Masih banyak main lokal waktu itu. Jayces pertemuan terakhir juga belum main. Iya, Kipernya juga masih Hernando waktu itu. Iya, masih Nadio. Enggak, yang pertemuan terakhir banget di Jakarta. Oh, yang di Jakarta. Di Jakarta. Nah, itu kipernya juga masih lokal. Terus Jayces belum main, terus track ya banyak lah. Kevin Dix ya belum gabung, Verdong apalagi. Orat Mangun belum. Ratnan udah, Ratmangun yang terakhir udah. Terus apa nih jenis itu? Berarti Romani belum. Jauh Banget intinya itu. Skuadnya mewah sekarang ya? Mewah banget ini. Ini mau main apa namanya tuh, main kejutan kayak kemarin katanya Bang Nungki soal Saudi. Oleh Romani bisa jadi kejutan karena ketika Irak udah capek semua bisa ngantun itu. Itu mewah kita itu. Udah nggak ada alasan nggak menang. Kalau nggak menang yang salah siapa? Kan mewah. Ya, lagi ke pelatih. Ya kalau bicara strategi dan ya pelatih udah harus tanggung jawab kayak sini nih. Ya lebih tinggi lagi dong, ketua federasi. Waduh, berat. Kan kita bicara ini ya strategi ya. Iya, itu kan di luar teknis ya. Dengan skuad semewah ini PSSI udah nyariin pemain nih semuanya ini. Masih kalah. Padahal pemain ini sama pelapisnya 11-12 kualitasnya sama bagusnya gitu kan. Gitu. Kalau itu Arif mungkin gimana, Arif? nambahin kan track record kalah. Terus Irak ketambahan keuntungan lagi guys. Kan kemarin bisa lihat cara main kita. Pemain kita udah kelelahan, cuma istirahat 3 hari kan. Iya benar. 3 hari. Pemain dari luar belum padu. Kemarin itu hitungannya lawan Arab kan mainnya juga 100 menit, hampir 100 menit ya kalau 100 menit. tambah injury time-nya. Gila itu. kalau Cuacanya. tadi kita kan istirahatnya 3 hari ya. 3 hari. Berarti kira-kira ada rotasi ya? Harusnya ada, kalau melihat kemarin kan pemain kan juga belum sempurna semua. Kayak tadi kan seperti Yakob masih ada blunder, Markov juga kurang tenang. Kambuaya, Mungkin Ricky Kambuaya kemarin cuma terakhir doang ada momen beberapa kali dapat peluang, tapi dia itu
memilih menahan bola dan akhirnya kehilangan bola. Nah mungkin besok digantikan oleh siapa Mas Ula? Pemain cepat siapa? Egim boleh masuk gak? Eliano Reinders itu di Persib Bandung versatile tuh. Jadi kadang winger, kadang back sayap. Jadi seharusnya menurut saya kalau memang mau milih pemain Persib Bandung di winger, Eliano saja. Gitu. Karena Kenapa harus ya, itu Ya, karena ya bagaimanapun mereka adalah juara 2 musim beruntun. Jadi personifikasi sepak bola Indonesia di Asia adalah Persib Bandung begitu representasinya. Mungkin harusnya gambaran terbaik Indonesia, sepak bola Indonesia seharusnya ditampilkan oleh Persib. Nah, memang kalau memang mau menampilkan pemain Persib, ya dipilih yang sesuai dengan kondisi pertandingan, dipilih dengan stok pemain yang ada. Mungkin kalau yang ini winger kirinya ada Eliano, kenapa yang dimainkan PK? Mungkin kan karena kalau di gelandangnya ada mungkin Tom Haye yang sudah agak fitnya mungkin sudah mulai naik, kenapa yang dimainkan Mark Locke gitu. Mungkin begitu saja, lebih bijak saja Patrick Oke, Kluivert. berarti belajar dari pertandingan pertama ya. Intinya gitu kan. Kalau lihat dari komposisi pemain, oke, pertandingan lawan Arab kita lupakan, kita udah evaluasi, udah selesai, terus kita menatap yang ke depan. Dengan komposisi pemain yang ada kemungkinan akan Verdong, entah ya, kalau Pak Sumarji ketua BTN sih bilangnya Verdong kemungkinan match kedua ada kemungkinan untuk bisa diturunkan selama cederanya, katanya di daerah leher ya cederanya ya, itu bisa pulih lebih cepat. Terus juga pemain lain itu kita nggak tahu, atau saya yang kurang informasi ya, itu kayak nggak tahu kenapa mereka dicoret dari timnas, kayak si Egy Sananta, kemudian Jordi Amat, Nathan juga yang bisa jadi opsi di gelandang atau di sayap. Mungkin nanti Kluivert bisa mempertimbangkan lagi pemain-pemain yang tadinya dicoret terus bisa dimasukkan ke komposisinya. seperti Supaya Verdong, Nathan juga bisa jadi gelandang sebenarnya. Coba kalau misalkan duanya Nathan Joe Pessi mungkin lebih, ya nggak suka sih. Lebih strong gitu. Aku takut dijudge nanti. ya, tapi kan kita juga nggak bisa menyalahkan Patrick juga kan, soalnya kan kita juga nggak tahu kondisi pemain seperti apa. Iya. Yang tahu kan juga Patrick, mungkin kurang fit kan juga bisa. Iya, match fitnessnya juga. Iya, Kan iya. baru ini kan dari abroad gitu. Iya sih. Yang jelas kalau mau main 4 back lagi, kalau bisa yang posisi back tengah di kiri itu yang bisa kaki kiri aja lah. Entah itu Verdong, entah itu si Justin Hubner. Ya, Kalau Verdong dipaksakan Ijaz itu kesannya kasihan Ijaz, dia kirinya kurang begitu kuat lah. Fokus passingnya pakai kaki kanan kemarin ke Dean James. Itu bikin Dean Jamesnya mau ngembangin ke depan susah karena Beckhamnya juga press. Terus mau passing balik di press juga di ini depan. Jadi kayak harus pertimbangkan posisi back tengah. Dari back tengah, kalau kiper udah pasti Martin Paes lah. Back tengah, kemudian Kalau back sayap formasi gimana, Mas? kanan. Formasi jadi 3 back lagi kan kita punya rekor bagus tuh. Kalau turunin Justin, Rizky Ridho sama Ijaz ya. Isus kan itu clean sheet 5 berapa kali. kali kan? Nah, masalahnya Kali- Patrick Kluivert sudah latihan sejak September, sudah dicoba sejak Juni itu kayaknya mau fix Pakai itu ya. 4 back lawan Kuwait, 4 back lawan Lebanon, 4 back. Pemanasannya itu pakai 4 back. Kalau pas Dia suruh ganti formasi nggak mau. ganti itu kayaknya Kayak pelatih siapa Mas tuh? Tapi pas lawan Australia itu sebenarnya dia udah Begitu. kayak formasinya memang yang cocok kayak gini. ya yang bulan Maret memang Iya. debut mungkin Iko agak Tapi bukan karena tuntutan karena serangan ya. karena baru pertama mungkin ya masih setelan lama nggak apa-apa. Kemudian kalau bulan Juni September mungkin dia mulai ingin Saya sendiri. kepikirannya ada campur tangan, takutnya nanti harus 4 back gitu. Siapa Mas? Enggak tahu. Terus ini yang jadi satu posisi yang perlu di review lagi itu back kanannya ini. Iya. Back kanannya mungkin back tengah kita mungkin perlu. Nah yang lebih perlu itu back kanan yang benar-benar back kanan ya. Seperti? Yang benar-benar dididik sebagai back kanan. Begitu ada opsinya Kevin Dix, kenapa kok tidak ditaruh back kanan tapi di tengah. Ada Sandy Walsh, kenapa kok yang main Yakob Sayuri begitu. Ada Asnawi, kenapa tidak dipanggil? Begitu. Tadi mungkin jawabannya si Ya. Arif Patih yang Yang tahu lebih match tahu. fitnessnya gitu. Kalau dilihat match fitness Kevin Dix itu kan main terus Nggak, juga yang ini, di yang Sandy Mönchengladbach. Walsh. Sandy Walsh main terus juga. saat Cuman itu. mungkin pertandingan terakhir cedera mungkin ya begitu.
Nah berarti kan Kevin Dix geser kanan, Rizky Ridho main begitu. Oke, ini kemauan Ula kayak gini. Itu prediksi lineup saya. Oke. Prediksi atau harapan? 3 back apa 2 back? Empat ya ini lebih ke empat. Namanya 3 back apa 2 back? Kalau saya terserah 4 back, 3 back terserah. Hak pelatih, yang penting hasil begitu. Yang firm aja Mas. Mainnya oke, formasi oke, bebas. Tapi kalau kayak main gimana? Main konstruktif, possession football kayak 2 laga di September atau oke, kita balik ke skemanya Sintayong, counter defense. Yang penting hasil. Enggak Tapi kalau saya Irak ini kan mohon maaf kalau bisa dikatakan mungkin sedikit di bawah Arab Saudi lah. Kalaupun sama mungkin tidak ada home advantage ya sama-sama. Tapi ranking FIFA-nya Rantau. tinggian Irak loh. Tinggian Irak. Dan head-to-headnya kita kalah. Tahu. Head-to-head saya kalah. Tapi tidak apa-apa. Tapi saya kira itu agak selevel dengan kita daripada Arab Saudi karena ya itu tidak ada home advantage. Mereka sama-sama terbang dari jauh, pemainnya juga mungkin beberapa abroad baru tiba begitu. Jadi mungkin untuk kontrol pertandingan, ball possession mungkin kita lebih bisa menguasai daripada pas melawan Arab Saudi gitu. Kalau nggak di press ke depan. Pasti Oke. Kalau di press kayak Arab kemarin, di press Kalau ada kedua, outlet, ya kemarin itu outletnya cuma sayap kanan, Nah. begitu. Saya kira dia ada outlet, dikasih bola ke kiri hilang. hilang. Bagaimana itu? Di press backup. Oke, kan udah nih susunan pemain bla bla. Irak tuh siapa sih yang diwaspadai? Atau yang pemain Persib kemarin dipanggil nggak? Oh, Dipanggil. Cross ya. Kayaknya main nggak kira-kira? Atau yang Tapi kan diwaspadai? mungkin kalau main ya mungkin keuntungan bagi Indonesia. Kan 2 kali pertandingan terakhir kan dia bikin blunder tuh. Yang mana? Kartu merah terus. Nah, semoga nanti main menit 3 Leding Beckham. Nah, kartu merah. Terbuka peluang kita untuk menang. Terus pas itu dapat penalti. Nah, Kevin Dix hat-trick di putaran keempat cetak 3 gol kan mungkin peluang itu kalau dia main. Tapi kan ada satu itu striker siapa tadi ya yang bikin gol terus itu. Nah, itu yang mungkin patut Tapi diwaspadai. kemungkinan absen kemarin ada berita. Tapi tetap ya. Pemainnya MU itu produk akademi MU. Zidane Iqbal. Harus waspada itu bukan sama itu. Karena Aiman Hussein beberapa musim ini emang nggak terlalu perform ya. Di Tapi klub juga. ada satu sih yang kemarin lagi menanjak, Muhammad Ali namanya. Oh iya. Oh, yang Ali. nendang Canatip itu. Ya terlepas track recordnya yang itu. Ya itu juga bisa dimanfaati. Iya. Tapi Irak itu sekarang harapannya di lini depan dia. Ya, Kalau benar, saya lihat Muhammad tuh. Ali. Kemarin di Kings Cup kan nyetak 2 gol tuh, selalu nyetak gol lah. Anunya. Dan golnya bagus-bagus lagi. Bola udara jago itu skema bola udara Irak itu patut diwaspadai itu karena mereka tuh punya striker yang badannya keker kok. Iya, kayak si Veras kemarin juga ya. Veras. Kemarin. Nah itu justru ini yang harus diwaspadai sama kita ya kalau soal Irak ya. Kalau Ali Jasim ini jadi Ali kan kayak gini-gini. Sam, Ali Jasim, terus Aiman Hussein, terus siapa lagi itu? Zidane Iqbal itu kan Menakutkan bagi U23. Kalau senior Jadi mungkin beda. temennya Emiliano bukan sih? Iya. iya sih ngerti. Maksudnya 3 nama yang saya sebut tadi ini kan sama-sama nggak perform musim ini sebenarnya tuh. Bahkan Graham Arnold dalam pemberitaan di media mereka kan bahkan sampai menunda jam pemanggilan hanya untuk menunggu 3 ini perform dulu. Ternyata Aiman Hussein terancam absen nih. Zidane Iqbal kita nggak tahu ini. Yang AS Roma itu siapa? AS Roma? Ya. Oh nggak tahu saya, lupa. Ya terus dipinjamkan ke klub Prancis itu loh. Siapa? Ada satu pemain. Salgara. Oh, itu kemarin. Oh iya, Abdul Hamid tuh. Saudi. Iya. Bek kanan itu. Ya berarti kan kabar baik lagi, berarti kan bukan tuh. Tapi kesamaannya kita sama mereka itu adalah mereka juga sama-sama rajin nyari main diaspora itu. Banyak pemain mereka yang kelahiran Eropa itu banyak banget. Dan itu juga nilai plus lah buat mereka dan ini nilai kewaspadaan juga bagi kita gitu. Gitu. Tapi mau tidak mau besok Indonesia harus main terbuka karena kita butuh menang, nggak cuma butuh 1 poin itu kan supaya bisa ada kans untuk lolos jadi juara grup. Iya Kalau sih. bisa, kalau paling enggak ya runner up lah. Jadi harapannya Irak juga main terbuka, nggak terus defense gitu. Tapi harusnya mereka juga terbuka sih karena kan secara ranking FIFA kita jauh. Jadi mereka harusnya aku bisa lawan Indonesia. Nanti lawan Arab tinggal mereka cari imbang kalau bisa.
Oke. Terakhir. Prediksi skor. Dari pula Menang tipis ditentukan oleh kartu merah. berapa? 1-0, 3-2. Ditentukan oleh VAR juga. Oke, wasit. Wasit, ya itu wasit. Oke. Ya wasit menentukan kartu merah, wasit menunjuk VAR. Kemudian skornya kira-kira sedikit tipis. Sudah lanjut saja. Silakan Oke, skor. yang lain prediksi skor. Kalau saya, kalau lihat kemarin kan Irak juga sempat main di Thailand tuh, Piala. Kings Cup Nah, itu kan cuma menang 2-1 di final sama Thailand. Harusnya kita kan bisa menang, 1-0 ya kan? nanti lah Nah, di Thailand. ya mungkin kalau prediksi skor 2-1, tapi kalau harapan 3-1. Oh, iya. Boys, oke. Nungki, Kalau saya pinginnya Mauro itu dicoba untuk main. Jadi biar dia bisa cetak gol pertamanya, terus kita menang 1-0 lah. Cukup. gimana? Prediksi skor sos. Ini pertanyaan sulit Kan sih. tadi katanya squadnya mewah. Oh, mewah kan. Ingat merah putih harga mati. Harusnya menang ini udah menang berapapun menang loh ya. Ini paling enggak 1-0 lah. Paling enggak itu memang harus menang sih jujur aja itu. Kalau seri udah nggak lolos. Oh ya. Sulit udah, ya? Sulit nunggu Irak main lawan Saudi juga. Lolos tuh, lolos ronde 5 atau masuk? Iya. Top, no? Wes. Kalau kalah apa yang terjadi? Oh ya. Oh, oke. Ini berarti pause ya. Tadi kita udah bahas prediksi skor ya. Nah, kalau misal ini kan prediksinya menang. Kalau kalah apa yang terjadi? Apakah ada kemungkinan ada yang dicopot atau merasa tahu diri ada yang mundur? Gak tahu ya. Gimana? Kalau kalah kan harus mengulang dari awal ya ke Piala Dunia berikutnya ya, kualifikasi Piala Dunia 2030. Nah, jadi kalau sudah dicoba pelatih yang lama membangun dari awal kemudian mengganti di puncak performa, tapi pelatihnya yang menggantikan itu ternyata gagal meloloskan, itu saya kira perlu ada evaluasi besar-besaran di kursi pelatih kepala atau di kursi federasi ya, itu saya kira. Waduh, berat. Gitu. Apalagi kan si federasinya kan ternyata merangkap-rangkap jabatan begitu ya. Jadi silakan. Tapi tentang generasi 4 tahun berikutnya kan masih pakai ijaz, masih bisa main. Aku sembunyi mas. Aku Iya, kan masih bisa main. Jadi jangan parah. Enggak lolos juga enggak apa-apa sih kalau aku. Ya aku setuju sama Mas Nugi. Tapi lihat dulu permainannya gimana lawan Irak. Kalau masih bisa ngasih perlawanan, kalah nggak apa-apa lah dipertaruhin. Soalnya kan kalau robak total ya itu seperti tadi kan ngulang dari awal. Terus kan kemudian kita punya target di Piala Asia nanti. Nah, nanti lihat di situ Patrick gimana. Apakah ada perubahan? Kalau enggak ya baru itu penentuan nasibnya. Mungkin Jadi intinya gini ya pertanyaan saya ya. Kalau nanti Indonesia main jelek lawan Irak, kamu setuju Patrick Kluivert dievaluasi besar-besaran Mbak? kalau main jelek loh ya, kalau main jelek kalah besar, Enggak main jelek aja. terus masih kekeh sama formasi yang kemarin, nggak ada pergantian. Nah, itu baru boleh evaluasi. Tapi satu lagi, ini kan Patrick Kluivert kan tadi malam mencoba pemain-pemain lokal ya, Super League ya. Kemudian kok ternyata tidak membuahkan hasil. Nah, ini harus menjadi introspeksi bagi PSSI, bagi E-League bahwa ini level Super League itu pemain-pemainnya kalau dipertandingkan di level top Asia belum jadi, belum siap. Maka bagaimana caranya memperbanyak kompetisi untuk pemain lokal, memperbanyak kompetisi pemain muda, begitu. Agar kompetisi Super League-nya itu kalau kita naik level bisa pemainnya coping begitu. Jadi ya itulah federasi ini harus introspeksi, evaluasi. Mungkin netizen bisa bergerak sedikit. Nah, gitu loh. Terima kasih. Iya, nyambung pernyataannya Ula itu misal ya. Itu main Liga 1 itu. First touch gagal. Masih bisa dapat kan? Sering itu nonton Liga 1. Main di Asia, lihat kemarin kasusnya Beckham atau Sayuri main. First touch gagal, habis. Ya, itu contohnya sih. Oke. Tutup. Kalau evaluasi gimana? Saya belum nanya. Oke, bola supporters. Jadi sekian pembicaraan amburadul kita soal timnas Indonesia lawan Irak. Ya, kita semua berharap Indonesia bisa meraih hasil positif. Euforianya tidak sampai di sini, masih berlanjut. Untuk bisa melangkah lebih jauh Indonesia dengan skuad yang ada,
Sekian pembicaraan kami soal Indonesia lawan Irak. Dukung terus timnas Indonesia. Jaya Garuda. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.